akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran, dan merupakan nikmat yang sangat mahal dan anugerah yang tiada tara dari Allah Jalla wa'ala kepada hambanya adalah tatkala Allah Jalla wa'ala memberinya pertolongan dan kekuatan untuk dapat beribadah kepadanya. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, tanpa pertolongan dari Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa pertolongan darinya tidak ada dari kita yang mampu beribadah kepadanya. Oleh karenanya Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kata para ulama, kenapa Allah sebutkan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan setelah Allah menyebutkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah? Rahasianya, kata para ulama, karena seorang hamba itu tidak akan mampu melakukan suatu ibadah kepada Allah tanpa pertolongan darinya. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Muadz, inni uhibbuka fillah. فلا تدعن دبر كل صلاتك أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك." Wahai Muadz, aku mencintaimu karena Allah. Jangan pernah engkau tinggalkan di akhir salat, maksudnya di tasyahud terakhir sebelum salam, untuk membacakan doa yang berikut ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu kepadaku agar aku mampu mengingatmu, berzikir kepadamu, mampu bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan bagus kepadamu. Dan salat adalah bukti nyata seorang hamba ingat kepada Sang Penciptanya. Oleh karenanya Allah berfirman, wa aqimis salata lidzikri. Tegakkanlah oleh kalian as-salat lidzikri, sebagai bentuk kalian mengingat kepada aku. Maka salat yang dilakukan oleh seorang hamba adalah bukti nyata dia ingat kepada Sang Penciptanya yang telah memberikannya segala sesuatu. Dan tiada ibadah yang lebih menenteramkan jiwa kita, jamaah yang dimuliakan Allah, daripada salat. Sungguh benar sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Ketenteraman jiwaku itu ada ketika aku sedang di dalam salat. Setiap kali kita semua melakukan salat, setiap kali itu kita merasakan kedamaian, ketenteraman di dalam hati kita. Dan tidaklah kita selesai melakukan salat kecuali kita mendapatkan kedamaian yang lebih sempurna di hati kita ketimbang sebelum kita melakukannya. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas hukum salat berjamaah dan keutamaannya. Maka berikut ini kata penulis, al-mas'alatu tsaniyah. Persoalan kedua di dalam bab yang ketujuh ini, yaitu idza dakhala ar-rajulu al-masjid wa qad shalla. Apabila seseorang masuk ke dalam masjid dan dia telah melakukan salat waktu tersebut, hal yajibu alaihi an yusalliya ma'al jamaah as-salat allati qad sallaha awalan. Maka apakah masih wajib baginya untuk melakukan salat berjamaah bersama kaum muslimin yang sedang melakukannya sementara dia telah melakukan salat itu sebelumnya? Sebagai contoh, dia mungkin musafir, ya, masuk ke masjid di salat asar dan dia sudah melakukan jamaah takdim. Zuhur dan asar sudah dilakukan sebelumnya sebagai jamaah takdim. Kemudian dia masuk ke sebuah masjid di waktu asar dan kaum muslimin sedang melakukan salat asar berjamaah dan dia telah melakukan salat asar dengan jamaah takdim sebelumnya. Apakah salat asar yang sedang dilakukan oleh kaum muslimin dan dia telah melakukannya sebelumnya masih dianjurkan dan wajib untuknya melakukannya kembali karena dia masuk ke dalam masjid dan kaum muslimin sedang melakukannya? Maka penulis mengatakan, la tajibu alaihi i'adatuha ma'al jamaah. Dari sisi wajib, tidak wajib baginya untuk mengulangi salat yang telah ia lakukan bersama jamaah yang sedang melakukannya.
Kenapa? Karena Allah tidak memerintahkan hambanya dengan satu perintah sebanyak 2 kali. Wa innama yusannu lahu dzalik. Akan tetapi disunnahkan baginya untuk melakukannya. Dan itu menjadi sunnah. Karena yang pertama adalah wajib, wasaniyah nafilah. Yang keduanya menjadi sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abu Dzar. Hadis Abu Dzar beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kaifa anta idza kana 'alaika umara'un yu'akhiruna as-salata 'an waqtiha aw yumituna as-salata 'an waqtiha." Qultu fama ta'muruni? Qala shalli as-salata liwaqtiha fa in adraktaha ma'ahum fasalli fa innaha laka nafilah. Nabi SAW bersabda kepada sahabat yang mulia Abu Dzar, wahai Abu Dzar, bagaimana dengan dirimu jika engkau berada di suatu zaman di mana pemimpin di masa itu mengakhirkan salat sehingga keluar dari waktunya atau melakukan salat sebelum waktunya. Dan apa yang Nabi khawatirkan ini pernah terjadi di masa Hajjaj bin Yusuf di abad kedua Hijriah. Nah, atau di abad pertama setelah sebagian besar para sahabat Nabi SAW telah wafat. Seorang pemimpin yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf, yang disebut dalam sejarah dia telah membunuh 120.000 kaum muslimin, sebagian mereka adalah ulama kaum muslimin. Hajjaj bin Yusuf. Terkadang dia salat dalam keadaan mabuk, dan pemimpin di masa itu rata-rata menjadi imam salat dan khotib Jumat. Kebayang nggak antum punya pemimpin yang seperti itu, pas antum sholat Jumat dia jadi khotib? Gimana rasanya? Ya, antum pergi ke masjid dia menjadi imam sholat. Hajjaj bin Yusuf terkadang sholat dalam keadaan mabuk, terkadang dia melakukan sholat sebelum waktunya, dan terkadang setelah selesai telah keluar waktunya. Tetapi lihat bimbingan dari Nabi kita SAW demi menutup pintu pertumpahan darah, perang saudara, dan menciptakan kerusuhan yang lebih besar dan lebih meluas. Nabi katakan kepada Abu Dzar, bagaimana dengan dirimu, hai Abu Dzar, apabila engkau berada di suatu masa di mana pemimpinnya mengakhirkan salat sehingga keluar dari waktunya atau melakukannya sebelum waktunya? Abu Dzar pun bertanya, fama ta'muruni? Maka apa perintah engkau kepadaku, wahai Rasulullah? Tanya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Maka Nabi menjawab, shalli salata liwaqtiha. Salatlah engkau sesuai dengan waktunya. Jika waktu salat sudah masuk dan pemimpinmu belum mau melakukannya, salatlah kamu duluan. Kemudian engkau salat kembali bersama mereka, bersama jamaah. Maka yang pertama menjadi, maka yang kedua menjadi nafilah untukmu. Yang kedua menjadi nafilah untuk. Oleh karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu disebutkan, beliau salat di belakang Hajjaj bin Yusuf yang melakukan salat di luar waktunya, kemudian pulang ke rumah beliau ulangi kembali apabila Hajjaj bin Yusuf melakukannya sebelum waktunya. Nah, demikian juga beliau salat duluan di rumah. Kemudian setelah itu ikut salat berjamaah, dan pemimpinnya adalah Hajjaj bin Yusuf. Karena beliau tokoh agama kaum muslim, ulama yang kaum muslim. Kalau beliau tidak ikut serta melakukannya, ini akan membuka celah kaum muslimin untuk semakin melakukan pemberontakan, pelengsaran, dan menyebabkan pertumpahan darah yang berkepanjangan dan perang saudara yang meluas. Nah, hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab As-Sahihnya dengan nomor 648. Dalil yang kedua adalah hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dengan nomor 575 dan nomor 576. Juga riwayat Al-Imam Tirmidzi dengan nomor 219 dan Al-Imam Nasa'i. Bahwasanya Nabi SAW melihat atau bersabda kepada 2 orang laki-laki yang i'tazala salat al-jamaah fil masjid, yang tidak ikut salat berjamaah di dalam masjid. Selesai salat Nabi bertanya, kenapa kalian tidak ikut salat? Sementara ketika kalian masuk ke dalam masjid, salat sedang dilakukan. Mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami telah melakukan salat ini di kemah kami karena mereka musafir. Artinya sudah jamak taqdim. Ya. Zaman dahulu kan tempat istirahat nggak sebanyak zaman sekarang. Dan masjid adalah tujuan utama setiap kaum muslimin, dan tidak ada tempat yang lebih menenteramkan seorang muslim selain daripada masjid. Hari ini kan orang ke masjid itu kalau cuma untuk sholat, atau ada daurah.
Zaman dahulu mereka ada masalah rumah tangga, pergi ke masjid ingin menenteramkan hati, sebagaimana Ali bin Abi Thalib pernah keluar dari rumahnya setelah cekcok dengan Fatimah radhiyallahu anha, kemudian tiduran di dalam masjid. Nah, maka Nabi bersabda kepada mereka yang mengatakan telah melakukan salat tersebut, "Idza shallaituma fi rihalikuma," apabila kalian telah melakukan salat di kemah kalian atau di rumah kalian, kemudian kalian datang ke masjid dan kaum muslimin sedang melakukannya, fasalliya ma'hu, maka ikutlah melakukan salat bersama kaum muslimin. Fa innaha lakuma nafilah, karena salat yang kau lakukan bersama jamaah kaum muslimin menjadi salat sunnah untuk kalian. Dan hikmahnya juga adalah demi menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Tentunya tidak indah dilihat di saat kaum muslimin sedang salat, sebagian yang lain malah duduk-duduk ngobrol di dalam masjid dan kaum muslimin sedang salat berjamaah. Tentunya ini akan membuka celah saling suudzon, membuka celah perpecahan, dan Islam adalah agama yang menutup semua pintu yang bisa menyebabkan perpecahan dan rusaknya persaudaraan di antara kaum muslimin. Ini dalil yang menerangkan kepada kita bahwa apabila seseorang masuk ke dalam masjid dan kaum muslimin sedang melakukan salat dan dia telah melakukan salat tersebut, maka disunnahkan baginya untuk melakukan. Namun tidak wajib. Kenapa dikatakan tidak wajib? Karena dia telah melakukannya. Yang kedua, karena Nabi mengatakan fa innaha nafilah, salat kamu yang kedua menjadi sunnah nafilah. Persoalan yang ketiga terkait salat berjamaah adalah aqallu ma tan'aqidu bihil jamaah. Jumlah minimum untuk melakukan salat berjamaah. Beliau mengatakan, penulis mengatakan aqallul jama'atu itsnan bila khilaf. Jumlah minimum untuk salat berjamaah adalah 2 bila khilaf, tanpa ada kesilangan pendapat di kalangan ulama. Bahwa jumlah minimum adalah 2. Satu orang tidak dikatakan jamaah. Nah, walaupun dia mengatakan ada jamaah gaib di belakang saya Ustaz, saya kan wali Habib. Kalian aja yang nggak lihat ada jamaah di belakangan nih. Ya, aqallul jamaah itsnan. Minimum jumlah salat jamaah itu adalah 2 orang bila khilaf, tanpa ada kesamaan pendapat di kalangan ulama. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Malik bin al-Huwairits. Karena sabda Nabi SAW kepada sahabat yang mulia Malik bin Huwairits. Nabi SAW bersabda kepadanya, dan saat itu beliau datang dengan beberapa sahabat dari yang sekampung dengan beliau untuk belajar agama kepada Nabi SAW. Maka Nabi berpesan kepada mereka, idza hadaratis salatu fa'adzina. Apabila telah hadir waktu salat, masuk waktu salat, maka kumandangkanlah azan. Tsumma aqima, kemudian kumandangkan iqamah. Wal ya'ummukuma akbarukuma, dan hendaknya yang menjadi imam di antara kalian berdua adalah yang paling tuanya. Ya, yang paling tuanya. Tentunya apabila secara ilmu mereka setara dan secara hijrah mereka juga setara. Wa illa hukum asal ya ummul qaum aqra'uhum, yang paling berhak menjadi imam suatu kaum Nabi katakan aqra'uhum, yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus bacaannya. Nah, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah Nabi SAW memerintahkan 2 sahabatnya ini untuk melakukan salat berjamaah walaupun jumlah mereka berdua. Nah, dan di dalam hadis riwayat al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, di sini Nabi SAW tidak menyebutkannya, hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi menyebutkan salatul rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahda. Salat seseorang dengan sahabatnya, dengan saudaranya, maksudnya berdua, itu lebih suci di sisi Allah daripada dia salat sendirian. Dan salatnya dia bersama 2 orang itu lebih baik daripada salatnya dia bersama 1 orang. Artinya, ya 3 orang bertiga lebih baik daripada berdua. Kemudian Nabi mengatakan kullama aktsar kana ahabba ilallah. Semakin banyak jumlah jamaahnya, semakin dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Kayak bayangkan ya, ketika seorang salat tarawih, salat Jumat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, berapa jumlahnya? Udah salatnya di Masjidil Haram, ya kan? Jumlah jamaahnya subhanallah, masya Allah, luar biasa. Banyak ya. Oleh karenanya apabila seseorang terluput dari salat berjamaah, misalkan pulang kantor, maghrib udah lewat, mau ke masjid maghrib juga udah selesai, upayakan di rumah antum salat
sama anak, sama istri. Itu lebih baik daripada sholat sendirian. Nah, andai kata anak misalkan nggak ke masjid, ya, atau ya istri juga belum sholat, atau sama-sama uzur di rumah, ya, qadarullah pulang bareng anak istri dan nggak terkejar lagi melakukan sholat berjamaah, maka sholat di rumah lebih baik secara berjamaah. Nabi SAW pernah sholat di rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sholat duha. Di belakang beliau adalah Anas dan anak yatim berdua, dan di belakang Anas adalah ibunda atau neneknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini juga dijadikan sebagai dalil oleh fuqaha bolehnya salat sunnah berjamaah sesekali, namun bukan ya sesering mungkin atau menjadi kebiasaan. Tiap hari salat duha berjamaah ini enggak ada sunnahnya, namun sesekali Nabi pernah melakukannya. Nah, sesekali salat sunnah duha di rumah, ya, atau dengan orang lain secara berjamaah, dan tetap sir, ya, tetap sir. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, persoalan berikutnya kata beliau adalah bima tudrakul al-jamaah. Dengan apakah salat berjamaah itu didapatkan oleh seseorang? Penulis mengatakan tudrakul jama'atu bi idraki raka'atin minas salah. Salat berjamaah itu didapatkan dengan mendapatkan satu rakaat dari salat berjamaah yang sedang dilakukan. Wa man adraka ar-ruku' ghaira syak adraka ar-raka'ah. Barang siapa yang mendapatkan ruku' tanpa ragu, tanpa ada keraguan, dia mendapatkan ruku' bersama imam, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Karena satu rakaat itu didapatkan dengan mendapatkan satu ruku'. Waqma'an, kemudian dia mendapatkan ruku' tersebut dalam keadaan tuma'ninah. Tsumma taba, setelah itu dia mengikuti imam, maka dia telah mendapatkan salat berjamaah. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Al-Imam Abu Daud, Ibnu Majah dengan sanad yang sahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ji'tum ila shalah wa nahnu sujudun fasjudu." Apabila kalian pergi ke masjid untuk melakukan salat berjamaah dan kami, Nabi dan jamaah yang sedang salat dalam keadaan sedang sujud, maka segeralah kalian sujud. Ini meluruskan ya apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin kalau masuk ke masjid untuk salat berjamaah, imamnya sedang sujud, mereka nunggu dulu sampai imamnya berdiri. Katanya tanggung lah, mau masuk surga kok tanggung. Ya. Langsung sujud, yang pertama langsung dapat pahala sujud, pahala berjamaah dari menjak sujud. Yang kedua dia perintah Nabi. Menunggu imam berdiri dulu ini keliru, justru melanggar sabda Nabi SAW ini. Kalau kalian masuk ke dalam masjid melakukan salat berjamaah dan kami sedang sujud, fasjudu, hendaknya kalian langsung turun sujud. Wala ta'udduha syai'a, namun jangan kalian anggap kalian telah mendapatkan satu rakaat karena tidak masuk dari ruku. Wa man adraka raka'atan faqad adraka as-shalah, dan barang siapa yang mendapatkan satu ruku, satu rakaat, maka dia telah mendapatkan salat tersebut. Ini hadis dijadikan dalil oleh sebagian ulama di antara penulis, dan ini adalah mazhab Maliki, bahwa salat berjamaah itu didapatkan dengan mendapatkan satu rakaat. Sebagian ulama yang lain, dan itu pendapat jumhur, mengatakan bahwasanya seseorang mendapatkan keutamaan salat berjamaah walaupun dia masuknya di tasyahud akhir. Kenapa demikian? Karena ada perintah dari Nabi SAW, wa ma adraktum fa'atim wa ma fatakum, ya, fa wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atim. Apa yang kalian dapatkan dari imam langsung lakukan bersama imam, dan apa yang terluput dari kalian maka ya sempurnakanlah. Dan tidaklah Nabi SAW memberikan perintah untuk melakukannya kecuali karena kita mendapatkan pahala. Nah, ini pendapat jumhur mengatakan walaupun dia mendapatkan tasyahud akhir bersama imam. Dan juga mereka berpegang teguh dengan hadis yang di luar Bukhari dan Muslim, bahwasanya apabila seseorang masuk bersama imam atau sebuah asar, ya, dan imam belum salam, maka dia telah mendapatkan keutamaan salat tersebut. Nah, ini beberapa pendapat di kalangan ulama. Akan tetapi para ulama mengatakan jika seseorang terluput dari salat berjamaah dan tidak mendapatkannya kecuali kurang dari satu rakaat, bukan karena malas-malasan, karena suatu uzur, ya, karena buang hajat dan semisal dengannya, maka insya Allah
dia akan mendapatkan pahalanya karena keutamaan Allah Jalla wa'ala yang begitu luas. Karena jangankan seseorang yang terluput dari melakukannya dan dia telah berusaha, orang yang telah berniat melakukan suatu ibadah saja kemudian tidak jadi melakukannya, dia telah mendapatkan pahalanya atas niatnya. Apalagi jika telah berusaha untuk melakukannya kemudian terluput karena suatu uzur. Seperti firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat An-Nisa terkait mereka yang hijrah kemudian meninggal di tengah perjalanan dan dia belum sampai ke Madinah. Allah mengatakan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk hijrah kemudian dia meninggal dunia di dalam perjalanannya sebelum sampai ke Madinah, maka dia telah mendapatkan keutamaan hijrah seperti sahabat lain yang telah tiba di Madinah. Demikian juga orang yang ketika masuk salat berjamaah hanya tersisa tasyahud atau kurang dari 1 rakaat karena tadi tertahan di toilet atau karena ada sesuatu yang mengakibatkan dia terlambat, maka insyaallah kata Syekh bin Baz dia mendapatkan keutamaannya. Ya, wallahu taala alam bis-shawab wal ilmu indallah. Persoalan lainnya jamaah yang dimuliakan adalah i'adatul jamaah fil masjidil wahid. Hukum mengulangi salat berjamaah di masjid yang sama. Hukum jamaah lebih dari sekali. Nah, kata beliau, "Idza ta'akhkhara al-ba'd an huduri jama'atil masjid ma'al imam ar-ratib fa wafatatuhum as-salah fa yasihu an yusallu jama'atan thaniyatan fil masjid nafsi." Apabila sebagian orang terluput dari salat berjamaah di masjid bersama imam rawatib ya, karena suatu uzur, maka boleh bagi mereka menegakkan jamaah yang kedua di dalam masjid tersebut. Apa dalilnya? Karena keumuman sabda Nabi SAW, yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Hakim dan yang lainnya. Nabi di mana Nabi SAW bersabda, "Salatul rajul ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah." Salatnya seseorang dengan seseorang, maksudnya berdua, itu lebih suci di sisi Allah daripada dia salat sendirian. Salatnya dia bersama 2 orang laki-laki itu lebih suci daripada dia salat bersama 1 orang. Semakin banyak jumlah mereka maka semakin dicintai oleh Allah. Dalil yang kedua adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad, di mana Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat yang datang ke masjid setelah selesai salat berjamaah dilakukan. Maka Nabi bersabda kepada para sahabatnya yang telah selesai melakukan salat berjamaah bersama Nabi SAW, "Man yatasaddaqu ala hadha?" Siapa di antara kalian yang mau menyedekahkan pahala jamaah untuk orang ini? Fayusalli ma'ah, dengan cara menemani dia salat agar dia tidak sendirian salatnya. Maka berdirilah seseorang dari sahabat Nabi SAW dan ikut salat bersamanya. Di sini Nabi SAW menganjurkan sahabat yang datang ke masjid ini dan salat jamaah telah selesai agar ada yang menemaninya untuk salat berjamaah. Ini menunjukkan bolehnya menegakkan salat berjamaah lebih dari sekali di dalam sebuah masjid apabila karena ada uzur sehingga dia terluput dari salat berjamaah. Karena sebagian kaum muslimin ketika masuk ke dalam masjid pada masuk bareng kawan. Begitu salat jamaah udah selesai, salat sendirian-sendirian. Ya, sendiri-sendiri salatnya. Ya. Salatnya sendiri-sendiri. Padahal Nabi mengatakan salat seseorang bersama seseorang itu lebih suci di sisi Allah. Salatnya dia berdua bersama 2 orang laki-laki itu lebih dicintai oleh Allah Jalla wa ala. Semakin banyak jumlah mereka semakin cintai oleh Allah Jalla wa ala. Dan juga hadis ini di mana ketika Nabi SAW melihat seorang sahabat datang dan salat jamaah telah selesai, kemudian dia salat sendiri, maka Nabi menganjurkan para sahabat lain ada yang menemaninya untuk salat agar dia tidak salat sendirian dan mendapatkan keutamaan jamaah. Contoh yang lainnya kata Syekh adalah wa kadzalika idza kana al-masjidu masjida suqin aw tariqin wa ma asbah dzalik. Demikian juga apabila masjid tersebut adalah masjid pasar. Enggak semua mereka bisa salat berbarengan, atau masjid di pinggir jalan seperti rest area, wa ma asbah dzalik, dan yang semisal dengannya. Fala ba'sa bi i'adatil jama'ati fi, maka tidak mengapa mengulangi jamaah salat berjamaah yang bagi mereka yang belum melakukannya. Wa bi khassah idza lam yakun li hadzal masjid imamun ratib.
Dan terlebih khusus apabila masjid tersebut tidak memiliki imam rawatib. Wa yataraddadu alaihi ahlus suq wal marah. Masjid yang berada di tengah-tengah pasar atau di pinggir jalan, yang melakukannya biasanya bukan jamaah tetap. Kemudian beliau memberikan catatan penting untuk kita perhatikan. Amma idza kana al-masjidu fihi jama'atan aw aktsara da'iman wa 'ala nahwin mustamir wa ittakhadha an-nasu dzalika 'adatan fa innahu la yajuz. Adapun jika melakukan jamaah lebih dari sekali dengan cara terus-terusan, artinya itu mudah menjadi jadwal rutin, dan mereka menjadikan itu sebagai kebiasaan, maka ini tidak boleh. Apa sebabnya? Mungkin karena fanatik. Ya, dia melihat ini yang sholat ormas sekian, kita bukan ormas itu. Tunggu dulu mereka selesai. Ya, setelah itu baru kita sholat berjamaah sesama kita yang sama ormas. Ya, atau pernah terjadi di masa dahulu sebelum kerajaan Saudi Arabia berdiri, di Masjidil Haram itu sholatnya 4 kali. Ya, yang Hanafi ya dengan Imam Hanafi. Selesai mazhab Hanafi, salat kaum muslimin bermazhab Hambali. Ya. Selesai Hambali, para Syafi'i baru salat berjamaah sesama mereka. Setelah itu Maliki. 4 kali salat setiap salat 5 waktu. 4 jamaah secara rutin. Sehingga ya ditiadakan oleh Raja Abdul Aziz dan memerintahkan kaum muslimin untuk salat bersama mereka. Jangan fanatik mazhab. Salat dengan satu jamaah, kecuali karena terluput dari jamaah yang telah ditegakkan. Dulu Masjidil Haram seperti itu. Nah, 100 tahun yang lalu kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga sekarang ya kita merasakan persatuan dan persaudaraan ketika kita melakukan salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabi. Dan coba antum jamaah bayangkan kalau antum setiap salat 5 waktu, jangankan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, di masjid komplek antum aja. Andai kata di masyarakat kompleks ada yang Maliki, ada yang Hanafi, ada yang Hambali, ada yang Syafi'i. Yang Syafi'i enggak mau salat kecuali bersama Syafi'i, yang Hambali enggak mau salat kecuali bersama Hambali, yang Maliki juga. Apa yang terjadi jamaah? Perpecahan. Hilangnya nikmat persaudaraan. Bahkan bisa menciptakan hal yang lebih buruk dari itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini tidak dibenarkan. Ya, karena di masa Nabi SAW salat berjamaah itu satu. Salat berjamaah itu satu. Ya, tidak perlu seseorang ketika mau salat berjamaah bertanya, ini imamnya Syafi'i bukan? Oh, bukan Syafi'i, anak enggak mau karena ini Syafi'i. Oh, imamnya Syafi'i, anak mau. Ini enggak benar, jemaah. Tidak ada ulama kita yang menganjurkan dan membenarkan demikian. Itu hanya membuka pintu perpecahan dan retaknya persaudaraan di antara kaum muslimin. Hukum asal pada seorang muslim adalah kebaikan dan kita berbaik sangka kepadanya, kecuali kita melihat terang-terangan dia melakukan hal-hal yang membuatnya tidak pantas menjadi imam, seperti pelaku syirik besar. Nah, kemudian beliau mengatakan, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, yang terakhir, hukum shalah idza uqimatis shalah al-maktubah. Hukum melakukan salat sunnah apabila iqamah telah dikumandangkan. Antum masuk ke masjid, iqamah dikumandangkan, antum belum melakukan salat sunnah qabliyah. Ya. Biasanya agak berat kan qabliyah subuh ya. Ya, 2 rakaat qabliyah subuh lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Karena saking semangat mengamalkan sunnah tersebut, walaupun iqamat udah mulai dan dia belum melakukannya, langsung dia melakukan salat sunnah qabliyah subuh walaupun terluput dari takbiratul ihram dari imam. Ini keliru. Penulis mengatakan, idza syara'a al-mu'adzinu fil iqamah li salatil fardhah fala yajuzu li ahadin an yabtadi'a salatan nafilah. Apabila muadzin telah mulai mengumandangkan iqamah untuk salat wajib, maka tidak boleh bagi siapapun untuk memulai salat sunnah, sehingga dia tersibukkan dengan salat sunnah yang ia lakukan dari salat wajib yang akan dilakukan secara berjamaah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW riwayat Al-Imam Muslim. Lihat jemaah, para ulama mendidik kita selalu berdalil. Dari tadi ketika beliau mengatakan hukumnya ini, dalilnya ini, hukumnya ini hadisnya. Ya. Kepada siapapun teman-teman belajar, minta dalilnya. Setiap ada ustadz, kiai, buya, ya, kanjengan, ya, tengku berbicara tentang agama Allah, jangan Anda terima kecuali dia membawa dalil. Jadikan ini prinsip.
sehingga orang lain akan terkunci untuk membawa Anda ke sesukanya. Karena kalau prinsip ini tidak ada, kita akan dibawa kemana saja yang diinginkan oleh penceramah. Dengan mudah dia bisa menarik kisah ke sana dan kemari dan kepada apa yang dia inginkan. Tapi apabila seorang ustadz berbicara, ini sunnah, ini wajib, ini ibadah bagus, ini zikir bagus, tanyakan mana dalilnya Pak Ustadz, mana hadis Nabi. Maka dia akan terkunci dengan prinsip kita ini. Sehingga tidak semudah itu dia berbicara tentang agama Allah Jalla wa'ala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Mengetahui dalil setiap ibadah hukumnya wajib, walaupun menghafalnya bukan wajib. Menghafal dalil enggak wajib, itu sebuah kesempurnaan. Tetapi mengetahui dalil, ilmu sebelum melakukan suatu ibadah itu sebuah kewajiban. Karena di dalam Islam kita dilarang beribadah tanpa pengetahuan sebelumnya. Nggak boleh coba-coba dulu. Saya coba dulu deh. Kalau benar alhamdulillah, kalau salah ya qadarullah, benarnya tetap salah karena memulainya dengan cara yang salah, yaitu coba-coba, bukan atas dasar ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Nabi mengatakan idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Apabila iqamah dikumandangkan maka tidak ada salat lagi kecuali salat yang wajib. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang sedang melakukan salat sunnah dan muadzin sudah mulai mengumandangkan iqamah salat subuh. Maka Nabi menegur orang yang masih bertahan salat tadi. Atau salli subh arba'an, apakah kamu ingin melakukan salat subuh 4 rakaat? Ya, tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk karena kalau dia selesaikan 2 rakaat, ini 2 rakaat jadi 4 rakaat. Sementara ini iqamah telah dikumandangkan. Ini hadis riwayat Al-Imam Muslim. Kecuali kata para ulama, muadzin baru memulai iqamah dan dia sedang melakukannya salat sunnah, bukan baru mau memulai, maka dia boleh melanjutkannya dengan kaidah di mana jika dia menyelesaikannya dia masih dapat mengejar takbiratul ihram bersama imam. Ya, karena keutamaan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam itu lebih besar daripada keutamaan salat sunnah qabliyah. Dan tidak kalah besar dengan keutamaan salat sunnah qabliyah subuh. Nah, atau kata para ulama, dia selesaikan apa yang bisa dia lakukan. Ya. Walaupun mungkin tidak tuntas sampai salam. Misalkan dia baru takbiratul ihram. Muadzin baru mengumandangkan iqamah. Dia selesaikan, ya, kemudian kira-kira salat jamaah akan dilakukan, dia langsung keluar. Lumayan dia mendapatkan keutamaan baca Al-Fatihah, keutamaan baca surat, atau keutamaan ruku, atau mendapatkan keutamaan 1 rakaat. Dan barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat, dia telah mendapatkan salat tersebut. Dan bagaimana dia selesaikan? Apakah salam dulu? Tidak, karena salam itu hanya dilakukan apabila salat telah tuntas dan totalitas, dan salam itu berada di akhir salat, tidak ada salam di pertengahan salat. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Jika waktu masih tersisa, saya persilakan pertanyaan. Jika pertanyaan. Baik, boleh saya bacakan. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, adik saya masuk aliran tasawuf sufi. Dia pernah bicara, nggak apa-apa saya masuk neraka, yang penting Allah ridho. Ya kalau Allah ridho nggak mungkin kamu masuk neraka. Gimana sih? Ya kan? Kalau Allah ridho kepada seorang hamba nggak mungkin masuk neraka. Kalau udah jelas neraka itu azabnya Allah untuk mereka yang dimurkai oleh Allah karena tidak menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Azabnya Allah, ya, azabi wa'adzibu biha man asya, adalah azabku, aku akan mengadab dengan neraka siapa saja yang aku kehendaki. Ini kok malah enggak apa-apa masuk neraka, yang penting Allah ridho. Ini kan ucapan yang enggak nyambung. Kalau Allah ridho enggak mungkin masuk neraka. Kalau udah masuk neraka udah pasti ente enggak diridhoi oleh Allah. Ya, maka kalau ikut tarikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi ajarkan? Minta surga dan mohon perlindungan dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, wa fil akhirati hasanah adalah jannah, syurga. Wa qina adzaban nar, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Dan datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari bahwa doa ini termasuk doa yang sering kali Nabi SAW bacakan. Dan Nabi memerintahkan kita ta'awwadhu minan nar. Bahkan setiap salat di tasyahud akhir kita diperintahkan oleh Nabi ta'awwadhu min arba'. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Diperintahkan kita untuk memohon perlindungan dari azab kubur. Ini kau malah minta masuk kuburan. Masuk neraka. Emangnya enak neraka? 1 hari dalam neraka paling pendeknya ka alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Bahkan sebagian hari yang lainnya Allah katakan khamsina alfasana. Akan ada hari di hari kiamat nanti 1 harinya seperti sama dengan 50.000 tahun di dunia ini. Dan di dalam hadis sudah ada Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibaghu fayadhunnu annahu ashaddum adzaban wa huwa ahwanuhum adzaban. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidih otaknya, sehingga dia menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Kok malah merasa aman akan masuk neraka? Yang penting Allah ridha. Nah, apakah kata itu membuat adik saya kafir atau syirik? Dia salat 5 waktu di masjid, baca Al-Quran, alhamdulillah. Untuk dikatakan syirik tidak, ini dikarenakan kejahilan, karena dia tidak menentang kekuasaan Allah, tetapi dia mengucapkan sebuah ucapan yang keliru, dan ini bukan pembatal ke-Islam karena dia tidak memperolok-olok neraka. Beda halnya dengan orang buat video AI, kami sedang masuk neraka, sedang nostalgia. Ini kafir menurut kesepakatan seluruh ulama, dan mereka murtad kecuali bertaubat setelah itu, karena dia telah memperolok-olok agama Allah Jalla wa'ala. Dan istihza terhadap agama Allah salah satu dari pembatal keislaman menurut kesepakatan seluruh ulama Islam. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian bercanda, bermain-main? Jangan banyak beralasan, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kalau ini kan dia tidak memperolok-olok neraka, juga tidak menentang neraka, tidak juga memperolok-olok syurga. Cuma karena kejahilan, dia mengira ucapan tersebut menunjukkan kecintaan dia yang luar biasa kepada Allah. Tapi ini keliru. Ucapan ini muncul karena akidah mereka yang mengatakan kita beribadah kepada Allah itu bukan karena mengharap syurga dan bukan karena takut neraka. Kita beribadah kepada Allah semata-mata karena cinta kepada Allah. Ini akidah sufi yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah menganjurkan kita untuk mengharapkan syurga. Padahal banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk meminta syurga, dan melarang kita dan meminta kita untuk memohon perlindungan dari neraka. Andai kata syurga tidak boleh diharapkan, maka tidak mungkin Nabi meminta syurga dan menyuruh kita memintanya. Dan tidak mungkin keindahan syurga disebutkan dalam Al-Quran, dan kengerian neraka juga demikian. Maka seorang ulama tabi'in yang bernama Makhul, beliau mengatakan man ta'abbadallaha bil hubbi wahdah fahuwa sufi, wa man ta'abbadallaha bir raja'i wahdah fahuwa murji'i, wa man ta'abbadallaha bil khaufi wahdah fahuwa haruri, wa man ta'abbadallaha bil hubbi war raja'i wal khaufi fahuwa sunni muttabi'. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta, bukan karena mengharap syurga dan takut neraka, maka dia sufi. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan roja, optimis dan berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan menjadi liberal. Dia meninggalkan perintah dan melanggar larangan Allah, kemudian mengatakan Allah kan Maha Pengampun. Ini namanya murjiah, bahasa kerennya hari ini liberal. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan sifat takut, maka dia akan menjadi khawarij. Saking takutnya mereka kepada Allah, mereka rela mengkafir-kafirkan kaum muslimin karena dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Ini namanya khawarij. Tetapi barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta, roja, optimis dan khauf dan takut kepada Allah, fahuwa sunni muttabi', maka dialah sunni sejati. Kata Al-Imam Makhul rahimahullah ta'ala, salah satu dari ulama tabi'in. Masih ada waktu? Kita udah habis? 10 menit lagi. Baik.
Pertanyaan satu berawal dari doa tentang bermohon untuk dibebaskan dari kekuasaan kepada manusia, qahri rijal. Jadi berusaha untuk mewujudkan itu sehingga saya ingin mengejar kekayaan dunia. Lalu saya berpendapat untuk mencapai ini saya harus keluar dari kantor dan merintis usaha. Namun saat saya belajar tentang rezeki, bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, apakah usaha saya niatkan bertentangan dengan hal tersebut? Lalu ada dua pendapat di kalangan ulama tentang ikhtiar mencapai kesuksesan dunia. Satunya mengatakan yang lebih utama adalah ikhtiar duniawi berlandaskan hadis tentang Nabi Yakub tetap mengatur siasat pada saat memasuki kota Mesir, dan hadis tentang mengikat tali onta. Yang kedua lebih utama adalah ikhtiar ukhrawi dengan dalil jika kita mengejar dunia maka Allah akan mencari berikan urusan dunia. Barakallahu fik. Ini ada kekeliruan dalam memahami hadis tersebut. Yang pertama, barakallahu fik, Anda luruskan tentang doa wa a'udzubika min qahri rijal. Kita akan dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari qahri rijal, kekuasaan manusia terhadap diri kita. Maknanya bukan berarti Anda nggak boleh jadi karyawan, harus selalu jadi manajer atau direksi. Bukan itu maknanya. Ya, para sahabat membacakan doa ini, tapi Ali bin Abi Thalib bekerja di kebunnya Yahudi, karyawan tukang kebun Yahudi, untuk mencari nafkah yang halal. Kerja beliau adalah memanjat pohon kurma Yahudi dan menerima upah dari Ali bin Abi Thalib. Apakah beliau tidak memahami hadis ini? Ya kan? Ya. Bukan demikian maknanya. Qahri rijal maksudnya adalah agar kita selamat dari tindakan-tindakan kezaliman manusia. Perbanyak berdoa kepada Allah, perbanyak berperlindungan kepada Allah, karena manusia di dunia ini kejam. Ya, Anda tidak salah pun terkadang mereka akan mencari-cari kesalahan untuk bisa jangkrik bos. Ya, administrasi sudah dikumpulkan semua syarat-syarat telah kita penuhi, ujung-ujungnya dibisikkan udah tembak aja, nggak mungkin bisa lulus tesnya. Kenapa nggak dari awal ngomong tembak? Ya, ini maksudnya. Selalu memohon perlindungan kepada Allah dari kekejaman dan kezaliman manusia. Terkadang Anda nggak salah, dijebak, biar dijadikan tumbal karena orang lain udah ngantri untuk mendapatkan jabatan antum. Ya, maka diciptakan berbagai konspirasi agar Anda bisa dipasalkan dengan kasus korupsi dan sebagainya. Ya. Yang korban dijadikan tersangka, yang tersangka dijadikan korban. Darah yang tidak boleh ditumpahkan, diciptakan suatu kondisi untuk bisa menumpahkan darah mereka. Kehormatan yang tidak boleh direndahkan, diciptakan kontra intelijen supaya kehormatan mereka bisa direndahkan, dan seterusnya. Ini namanya qahrul rijal. Bukan nggak boleh jadi karyawan, kalau bekerja harus selalu jadi bos. Para sahabat pun ada yang jadi karyawan. Itu Ali bin Abi Thalib jadi tukang kebun, Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Ana menasihati bagi teman-teman yang sudah punya pekerjaan yang halal, jangan bermudah-mudahan meninggalkan pekerjaan yang halal dengan alasan Ana ingin merintis bisnis biar jadi bos, walaupun bisnisnya kecil-kecilan tapi kan kita bos. Kalau memang Anda mendapatkannya oke, tapi jangan sampai bermudah-mudahan meninggalkan pekerjaan yang sudah ada. Gajinya jelas, ada tunjangan, Anda punya anak, punya istri, ya. Karena ini bisa mengakibatkan hak yang berada di bawah tanggung jawab kita terabaikan. Dan Nabi mengatakan kafabil mari itsman an yudayya biman ya'mul. Cukuplah seseorang itu berdosa dengan menelantarkan orang-orang yang wajib untuk dia tanggung jawabkan. Ya, karena bagian anak muda ketika dibisikkan tentang indahnya berbisnis, karena kalau kita punya bisnis, walaupun bisnisnya kecil-kecilan, kita jadi bos, benar. Tapi ya pertimbangkan masalah dan mafsadahnya. Akhirnya bermudah-mudahan meninggalkan pekerjaan yang sudah ada gajinya, tunjangannya, kemudian dia merintis bisnis, ya kalang kabut di situ, jatuh bangun. Ya, toh dia juga bisa merintis bisnis sembari dia bekerja dengan suatu pekerjaan tersebut. Kalau memang sudah bisnisnya berdiri, ya terbangun dengan berjalan dengan baik. Kalau dia mau tinggalkan, ya silahkan. Karena memang Nabi menyebut 2/3 rezeki manusia ini dari bisnis, dari perniagaan. Dan di dunia ini nggak ada yang kaya kecuali pedagang. Kalau ada ASN kaya itu perlu dicurigai. Nah, kalau ada ASN kaya, ya PNS kaya, dan dia nggak punya bisnis, nggak punya warisan, itu perlu dicurigai. Sekarang gaji dan tunjangan nggak lebih dari 20 juta, tapi mobilnya ratusan juta, rumah puluhan miliar, tas yang dia pakai istrinya, anaknya puluhan juta, sepeda ratusan juta, warisan nggak punya, bisnis nggak punya. Dari mana itu? Negara boleh mencurigainya. Negara boleh mencurigainya. Kalau mau kaya jadi pedagang. Cuma jadi pedagang juga nggak mudah. Ya, jualan dari pagi udah sebulan belum laku, harus siap mentalnya.
Makanya nasihat anak, jangan bermudah-mudahan meninggalkan pekerjaan yang sudah ada, apalagi di akhir zaman. 3 hal yang sangat sulit didapatkan oleh seseorang di akhir zaman kata para ulama. Yang pertama, dirhamul halal, pekerjaan yang halal. Kalau udah ada jangan ditinggalkan. Yang kedua, arifqa as-salih, teman baik. Apalagi Jabodetabek ini, cari cuan mudah, nyari apa aja mudah di Jabodetabek ini. Yang susah nyari adalah teman baik. Yang ingat bro, sholat jamaah di mana? Bro, sholat Jumat di mana hari ini? Ya, bro habis sholat maghrib, ya, mau ketemu nggak? Ya, ada kajian, ayo kita pergi kajian. Ini yang susah kita dapatkan di akhir zaman. Teman yang ngajak ke diskotik banyak, nggak usah nyari. Ya, dapat sendiri kalau ente ke diskotik. Ya, teman yang ngajak berzina banyak, teman yang ngajak berjudi banyak, teman ngajak korupsi banyak. Ya, teman ngajak tempat maksiat banyak. Teman yang ngajak kepada kebaikan itu hampir tidak ada di akhir zaman. Hal ketiga yang sulit didapatkan di akhir zaman kata sebagian ulama salaf adalah al-amalu ala wifqi sunnah, ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua terkait apa yang beliau tanyakan tadi, Islam bukan agama yang melarang kita kaya dan mencela orang kaya. Tetapi Islam adalah agama yang mengajak orang kaya untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Di antara bentuk syukurnya dia banyak sedekah, tidak sombong, tidak angkuh, tidak memandang orang miskin sebelah mata dan tidak menganggap kekayaan sebagai kemuliaan, tetapi itu sebagai ujian dari Allah. Demikian juga Islam bukanlah agama yang mengajak kita untuk miskin, melarang kita orang menjadi miskin atau memuji orang miskin karena kemiskinannya, tidak. Islam tidak pernah memuliakan orang kaya atau mencela orang kaya karena kekayaannya. Sebagaimana Islam tidak pernah memuliakan dan mengutamakan orang miskin semata-mata karena kemiskinannya atau sebaliknya. Tidaklah orang kaya dipuji kecuali karena syukurnya, dan tidaklah orang miskin dipuji oleh Islam kecuali karena kesabarannya di atas kemiskinannya. Dan Islam agama yang mengajak kita berikhtiar. Buktinya para sahabat ada yang jadi nelayan. Apa buktinya para sahabat ada yang jadi nelayan? Adanya hadis yang bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami berwudu dengan air laut apabila stok air tawar yang kami miliki sedikit? Nabi mengatakan, kalian punya stok air tawar maupun tidak, air laut itu suci mensucikan. Menunjukkan mereka nelayan, berhari-hari di tengah-tengah laut, dan sekian hari nggak bisa sholat berjamaah di Masjid Nabawi, sekian hari nggak sholat di belakang Nabi, sekian hari nggak ikut kajian Nabi. Abu Talha bisnismen, khamar, pengusaha khamar, minuman keras tersukses di Madinah, dan beliau kaya dengan itu. Gimana kawan-kawan? Ada rencana bisnis khamar seperti Abu Talha? Iya, ini sebelum khamar diharamkan secara totalitas. Ini bahayanya ikut kajian dalam keadaan ngantuk. Pulang juga bisnis khamar bintang 7. Ini sebelum khamar diharam. Apa yang beliau lakukan? Beliau belanja ke Syam. Bawa barang dari Madinah, perjualkan beli di Syam. Barang dari Syam dibawa ke Madinah. Ada ikhtiar. Nah, justru orang yang bertawakal tanpa ikhtiar dia telah mencela syariat ini. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis itu, orang yang keluar mencari nafkah untuk menjaga kehormatan istri anggota keluarganya, dia jihad di jalan Allah. Nabi juga bersabda, la yahtatiba ahadukum fayamilu ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala an-nas a'ta wa mana'u. Seseorang keluar dari rumahnya mencari kayu bakar, kemudian mengumpulkannya, kemudian dia jual ke orang lain, dapat uang untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta, mengemis-ngemis kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari masjid kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada dari kita yang masih terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lunaskan, Allah lapangkan keadaannya. Tidak ada dari teman-teman yang masih berstatus jomblo atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang istri yang salihah, jamilah dan ghaniyah. Dan kepada teman-teman yang sudah punya satu istri, semoga Allah tambahkan kesetiaan dan kelemah lembutannya kepada istri dan anak-anaknya, bukan istri. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.